Tobakoh yang ke-10 itu kebanyakan meriwayatkan dari mereka orang-orang yang di tobakoh ke-7 yang merupakan kibar itba at-tabi'in. Adapun dari segi jarh wa ta'dil, maka Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi di atas dari derajat thiqah. Mana dalil bahwa dia di atas derajat thiqah? Di antaranya adalah pengakuan seluruh para ulama di zamannya bahwa dia min asbatin nas dari Malik, terutama kitab Muwatta. Maka seorang muhaddis jika disifati dengan asbatun nas fi kada, dia itu orang yang paling kuat periwayatannya dari fulan, paling kuat periwayatannya dari kitab yang ditulis oleh fulan, menandakan dia di atas derajat thiqah. Dan dia disifati oleh Yahya ibn Ma'in dan yang lainnya min awsaqin nas fil Muwatta. Dia adalah orang yang paling kuat periwayatan dari Imam Malik, kitab Muwatta Imam Malik. Dan disebutkan juga oleh Imam Yahya ibn Ma'in, ma baqiya fil Muwatta awsaq minhu. Tidak ada dari kitab Muwatta yang paling kuat periwayatannya kecuali Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi ini. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan begitu pun Imam Abu Hatim Ar-Razi memuji dari segi hafalannya, thiqatun atqan min Marwan at-Tatiri. Maka dia adalah thiqatun mutqinun. Maka inilah keadaan dari Yahya ibn Yusuf at-Tinnisi. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Malik. Maka Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi meriwayatkan dari gurunya Malik. Berarti periwayatan di Sahih Al-Bukhari ini periwayatan yang sangat sahih, kuat. Kenapa? Karena Abdullah ibn Yusuf, gurunya Imam Al-Bukhari, tidaklah dipilih oleh Imam Al-Bukhari kecuali yang paling kuat periwayatannya. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari gurunya Malik. Maka Abdullah jika meriwayatkan dari gurunya Imam Malik, jelas hadisnya sangat kuat. Karena dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Malik dari kitab Muwatta. Maka inilah dari kelebihan kitab Sahih Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi, meriwayatkan gurunya ini kepada gurunya, dicari yang paling kuat periwayatannya. Siapa? Imam Malik. Maka periwayatan Abdullah bin Yusuf kepada Imam Malik itu sendiri mempunyai maziyah, mempunyai kelebihan. Adapun Imam Malik ma'ruf, Malik ibnu Anas, yang mana dia nisbahnya Al-Asbahi dan dari ahli Madinah. Maka berpindah dari Abdullah bin Yusuf dari Dimash kepada ahli Madinah, karena dia safar ke Madinah dan belajar dengan Imam Malik. Adapun Imam Malik maka sudah tidak butuh diperjelas lagi. Demikian juga waktu semakin mendekat kepada adzan, jelas dia adalah imam di atas derajat thiqah. Maka berkata Abu Hatim, thiqatun imamun ahli Hijaz, bahwa dia adalah rawi yang thiqah, dia imam ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz dimutlakkan kepada Saudi Arabia sekarang, Jazirah Al-Arabiyah yang masuk kepadanya Makkah, Madinah dinamakan Al-Hijaz. Dan Imam Malik hafalannya sangat kuat. Maka oleh sebab itu semua ulama mengagungkan beliau. Dan di sini kita lewatkan dari para ucapan ulama dikarenakan mengejar dari waktu dan juga sudah perkara yang ma'ruf Imam Malik ibnu Anas. Kemudian Imam Malik meriwayatkan haddatsana Abu Hazim. Maka Abu Hazim namanya Salamah ibnu Dinar, wa huwal Madani. Maka dia adalah orang dari Madinah.
Maka Imam Malik meriwayatkan dari gurunya Abu Hazim Salamah ibnu Dinar, dan dia di Madinah, dari ulama Al-Madinah. Salamah ibnu Dinar perawi yang sikoh, telah disikohkan oleh Imam Abu Hatim sikoh, Imam Ahmad mengatakan sikoh, Imam An-Nasai mengatakan sikoh, Yahya ibnu Ma'in pun mengatakan sikoh, Ibnu Sa'ad Al-Waqidi juga di kitab Tabaqatul Kubra mengatakan sikoh, katsirul hadis. Maka rawi ini adalah rawi yang sikoh. Maka Salamah ibnu Dinar, gurunya Imam Malik, adalah rawi yang sikoh. Dan Salamah ibnu Dinar tentunya dia adalah seorang tabi'i, karena di sini dia meriwayatkan dari sahabat, dari Sahal ibnu Sa'ad. Adapun Sahal ibnu Sa'ad, maka dia seorang sahabi Al-Khazraji, maka dia dari ahli Madinah juga. Maka di sini barakallahu fikum, sanad ini kita bisa mengatakan pertama musalsal bil madaniyin. Dia adalah rantai rawi-rawi dari ahli Madinah. Karena Malik ibnu Anas dari Madinah. Karena Salamah ibnu Dinar Abu Hazim gurunya Imam Malik dari Madinah. Dan bahkan Sahal ibnu Sa'ad, maka dia seorang sahabi Al-Khazraji dari kepala suku Madinah. Maka di sini dari mulai Imam Malik sampai kepada sahabat musalsal bil madaniyin, bisa kita katakan sanadnya rantai emas dari rawi-rawi ahli Madinah yang bisa diambil. Karena Imam Malik imam, Abu Hazim Salamah bin Dinar thiqah, dan Sahal ibnu Sa'ad sahabi dari Madinah. Kemudian faidah yang lain, hadis ini termasuk hadis yang sanadnya Ali. Beberapa hari yang lalu telah kita masuki pelajaran sanad Ali dan sanad yang nazil. Apa makna sanad Ali? Sanad yang sedikit sekali kepada Nabi atau kepada para sahabat dibanding sanad-sanad yang lain. Maka dari sanad-sanad yang Ali di Sahih Al-Bukhari adalah rubaiyat, sanad-sanad yang datang dengan 4 rawi. Dan di sini disebutkan dengan 4 rawi. Siapa gurunya Imam Al-Bukhari? Abdullah bin Yusuf At-Tinisi an Imam Malik. Ketiga, Salamah ibnu Dinar. Baru kepada Sahal ibnu Sa'ad sahabi. Maka sulasiyat kepada sahabi ataupun rubaiyat kepada Nabi dari perawi hadis seperti Imam Al-Bukhari. Maka ini adalah sanad yang Ali. Maka alhamdulillah sanad Ali ini sangat digemari dan disukai oleh para muhaddisin. Karena apa? Karena mudah untuk menghafal, pertama. Yang kedua, semakin sedikit rawi-rawinya, selain mudah untuk menghafal, juga tidak mudah untuk tergelincir kepada kesalahan. Berbeda sanad jika panjang, seperti Imam Al-Hakim atau Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Ada 7 sanad, 8 sanad kepada Nabi. Maka selamat dari tabi'i, selamat dari itba'ut tabi'i, nanti di gurunya Imam Al-Hakim yang ke-8 jatuh menjadi dhaif. Seperti itu. Dan capek bagi para muhaddisin untuk memeriksanya. Bagi para bahisin, para pentahqiq hadis untuk menghafal sanadnya dan memeriksa. Namun seperti hadis ini di Sahih Al-Bukhari disebutkan 3 dari perawi. Dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Salamah ibnu Dinar. Adapun sahabi, maka dia tidak butuh dipertanyakan lagi karena sahabi kulluhum udul. Setiap para sahabat tidak butuh ditanyakan apakah dia thiqah, tidak. Karena dia sudah ditautsik,
sudah udul, ditaufik oleh Allah dan Rasulnya. Mana pendalilannya ditaufik oleh Allah dan Rasulnya? Di Al-Quran, di surat At-Taubah. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah memuji mereka dengan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan juga di dalam hadis yang mutawatir datang dari berbagai sahabat, khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di sepanjang zaman, anytime, anywhere, dimanapun mereka berada, maka secara mutlak qarni, yang hidup di zamanku, kata Nabi. Maka para sahabat dipuji di sini, sebaik-baiknya manusia yang ada di kolong jagat, karena mereka benar-benar beriman kepada Nabi dan amanah, tidak berdusta, meriwayatkan dari Nabi padahal tidak dari Nabi. Tidak ada dari semenjak dulu sampai sekarang sahabi pendusta, kecuali yang murtad setelah itu, seperti Musailamah al-Kadzdzab, murtad setelah itu dinamakan kadzdzab, maka bukan sahabi lagi, karena dia telah murtad dan diperangi di zaman Abu Bakar karena mengaku Nabi. Maka para sahabat semuanya udul, sehingga sanad di sini hanya 3 yang perlu diperiksa: Abdullah bin Yusuf, Malik, dan Salamah bin Dinar Abu Hazim. Maka sanad Ali sangat dicintai oleh para muhaddisin dan oleh kita yang belajar di sini. Saya mau tanya, hadis sekarang mudah atau tidak untuk dihafal? Berbeda dengan hadis yang sebelumnya yang sanadnya panjang, apalagi ada mutaba'ah seperti Mansur wal A'mash. Ada wa, maksudnya keduanya meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i, disebutkan Mansur wal A'mash. Maka mutaba'ah seperti ini panjang dihafal. Namun di sini 3 sanad saja, kepada Sahal bin Sa'ad sahabi, mudah kepada Nabi, maka mudah untuk dihafal. Maka oleh sebab itu dulu Yahya ibnu Ma'in di saat sakit, maka dia selalu mengulang-ulang, disebutkan sanadul ali wa baitul khali, sanadul ali wa baitul khali. Di saat ditanya, apa yang kamu senangi wahai Yahya ibnu Ma'in, imam muhaddis? Sanadul ali, sanad yang mudah, sanad yang sedikit kepada Nabi atau kepada para sahabat. Dan baitul khali, rumah yang kosong. Maka rumah kosong bagi para muhaddisin sangat dibutuhkan. Maka seorang muhaddisin jika mempunyai rumah yang kosong sangat dibutuhkan, karena dia butuh murajaah. Namun jika dia mempunyai rumah, sudah istrinya 4, 1 rumah, setiap istri di kamar-kamar. Mendinglah istrinya di kamar-kamar, anaknya tumplok di kamar ruang tamu. Nah, dia nulis, mentahqiq hadis, mempersiapkan ceramah dan sebagainya. Anaknya lari-lari, ribut, diam, yang satu diam, yang satu teriak. Maka para muhaditsun, bahitsun, para alim ulama, mereka mencintai rumah yang kosong. Jadi kalau punya istri 3 pun, setiap orang ada rumahnya, sehingga dia menjadi satpam setiap malam, bergilir di rumah pertama, kedua, ketiga, kosong. Anak-anaknya cuma 2, 3, 4, meskipun banyak pun ditempatkan khusus. Maka ini dari kebiasaan para muhaddisin, baitul khali adalah cita-cita mereka. Namun ditahrif oleh santri-santri sekarang, katanya bukan baitul khali, bintu khali, anaknya bibi, anaknya paman, putrinya paman. Nah, ini yang bahaya. Harusnya sanadul ali wa baitul khali menjadi sanadul ali wa bintu khali, anak putri dari paman. Nah, ini yang berbahaya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pembahasan kita. Maka kita simpulkan pembahasan kita adalah pembahasan tentang permasalahan sifat kalimat syai', yang mana kalimat syai', kalimat yang mutlak, bisa mensifatkan kepada Allah dan kepada seluruh sifat-sifat Allah. Dan pembahasan kita dari segi
sanad, kita masuk kepada hadis sulathiyat ataupun rubaiyat dengan sahabi dari Sahih Al-Bukhari. Dan tadi Salamah bin Dinar mungkin belum saya jelaskan, dia